Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Tentunya kita akan terus update informasi-informasi menarik dan gemesin. Tempat di mana logika nggak pakai sandal jepit, sobat sekalian. Ya, biar nggak selip pas ngadepin hoax gitu. Ke depan kita akan terus update informasi-informasi penting dan lagi-lagi gemesin. Kita lanjut coba sekalian. Pernah nggak lihat orang nuduh tapi giliran ditanya balik malah emosi? Wah, wah, wah. Ini kayak orang apa teriak maling ayam ini ya. Tapi pas disuruh buktiin malah ngajak taruhan digantung di Monas. Wah, Monas kok dibawa-bawa, itu museum nasional, itu jangan dibawa-bawa, yang digantung bukan baju lagi. Ada yang ngaku-ngaku peneliti katanya, profesinya banyak sekali ya, peneliti, pakar apa katanya, telematika. Waduh, luar biasa ini. Nuduh tetangga, ibaratnya ya, nuduh tetangga nggak punya KTP palsu, tapi nggak pernah lihat KTP-nya, nggak pernah lihat, nggak pernah pegang, nggak pernah ngecek langsung. Ya kayak neliti udara sambil merem, sobat sekalian. Ini mah kurang kerjaan tingkat dewa ini ya. Dan lama-lama ini makin kelihatan ini tuduhan terhadap ijazah ijazah apa palsu Pak Jokowi ini makin absurd gitu. Yang nuduh seolah-olah makin panik. Bahkan kemarin sempat ada yang tahan tangis di salah satu stasiun televisi, kemudian coba mengklaim dan sebagainya, bahkan menjawab dengan apa bahasa-bahasa narasi yang katanya adu domba, adu, waduh. Ini sudah mulai gelagapan ini sobat sekalian. Ya, mari kita lanjutkan sobat sekalian, tapi sebelum dilanjutkan, terus tonton channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan sobat sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Tentu channel kesayangan kita semua ya sobat sekalian. Baik, apa makin lama makin kelihatan ini tuduhan terhadap kasus ijazah palsu ini makin absurd, yang nuduh seolah-olah makin panik ini sobat sekalian. Bahkan kemarin sempat ada yang tahan tangis di salah satu stasiun televisi ini. Wah, ini debat ijazah atau audisi FTV dia sobat sekalian ya. Eh, Baik, kita lanjutkan sobat sekalian. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Ya, biar terus kita memberikan narasi-narasi yang positif. Nah, gitulah maksudnya. Jadi gini sobat sekalian, kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini semakin hari semakin apa ya? Ya gitu deh. Awalnya ramai, tapi lama-lama kayak nonton sinetron yang episodenya 1000 tapi ceritanya muter-muter. Di situ-situ aja, artinya diulang-ulang gitu. Ketika seorang irjen polisi, jenderal bintang 2 nih, bilang bahwa laporan ini bisa menyeret banyak pihak karena jejak digital si pelapor ini kan sudah banyak tersebar ini ya. Tuduhannya betul-betul serius. Nah, si pelapor ini malah bilang, nah ini adu domba ini polisi katanya. Wah, adu domba, waduh ini kok nyanyi. Nah, ini debat ijazah atau sinetron kolosal gitu, produksi kampung sebelah. Jangan-jangan habis ini muncul babak rebutan keris pusaka dan kembar yang tertukar nanti. Logikanya jelas. Kalau lapor ya harus siap bertanggung jawab, bukan malah nuduh balik. Ini kayak main bola sobat sekalian. Tapi begitu lawannya tak gol, nah ini malah nuduh wasit peliharaan kucing gitu. Kan nggak nyambung ini sobat sekalian. Ya, ini nah, ini yang makin aneh lagi gitu sobat sekalian. Di acara
lain ini di salah satu stasiun televisi, pelapor ngajak taruhan. Wah, kalau benar ada dana besar di balik isu ijazah palsu ini, katanya taruhannya siap digantung di Monas. Bukan gantung baju, Monas dibawa-bawa ini. Wah, ini bukan debat hukum lagi nih, tapi sudah masuk genre drama trailer politik ini sobat sekalian. Judulnya gantung aku di pelataran Monas. Aduh, the series ini. Buat apa bawa-bawa Monas segala ya? Itu monumen nasional, bukan tempat adu nyali gitu. Kalau serius mau buktiin ya ikuti proses hukum, gitulah maksudnya. Bukan malah bilang mau keluar negeri buat uji apa namanya forensik itu, mau memastikan ijazah ini benar-benar identik atau tidak, tapi minta lab di negara tetangga itu. Ini ngurus ijazah apa ngurus visa ini sih? Ini ini ada yang paling paling apa ya gemesin ya sobat sekalian kalau saya apa bilang gini ya. Si pelapor ini coba pakai analogi pakai wayang. Waduh. Jadi sudah alih profesi jadi dalang ini sobat sekalian. Nah, ini wayang ini identik, ada yang tidak identik. Jadi dia menampilkan wayang itu ada yang identik, ada yang tidak identik katanya. Lalu dia bandingkan dengan 3 ijazah yang katanya identik. Wah, padahal warna ijazahnya yang ditampilkan itu ada 3 itu beda-beda warna gitu. Yang satu krem, yang apa, yang satu agak gelap, yang satu terang. Identik gimana kalau warnanya aja beda gitu. Ini kayak bilang kembar tiga tapi yang satu dari Korea, satu dari Banyuwangi, satu dari Mars gitu. Wah, wah, wah. Logika engkau di mana ini? Dan lucunya lagi sobat sekalian, analogi ini malah jadi senjata makan tuan. Langsung ditampar fakta oleh Fitra Ramadhani ya, Bang Fitra ini menarik. Alih-alih membuktikan justru makin kelihatan absurdnya gitu. Ya kenapa tidak? Tadinya dia bilang bahwa identik itulah ya warnanya sama. Ternyata yang ditampilkan itu warnanya tidak sama 3 ijazah. Jadi sobat sekalian, dalam gempuran opini, fitnah dan sensasi, ya kita harus tetap jernih lah. Presiden Jokowi itu sudah diverifikasi berlapis loh oleh lembaga negara resmi negara. Kalau masih nuduh tanpa bukti ya itu bukan cuma hoax, tapi penghinaan terhadap akal sehat kita semuanya gitu. Bayangkan nyalon apa wali kota, gubernur sampai presiden, semuanya itu kan sudah diverifikasi. Nah, kalau kalian setuju bahwa logika ini nggak boleh dikorbankan demi sensasi, langsung like, komen, tulis pendapat komentar di kolom komentar dan share video ini. Biar yang masih nyari ijazah fiktif itu dapat pencerahan, bukan drama tambahan. Ayo dong, kita lanjutkan bagaimana ini jadi benteng logika dan akal sehat. Bangun bagaimana sekali lagi ini jadi benteng logika dan akal sehat. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam logis, waras, dan gak gampang dibodohi. Sampai berjumpa di episode berikutnya sobat sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.